Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab Roma pasal kedua. Hari ini Pastor Joyce yang menyampaikannya. Latar belakang kitab Roma, masal itu di Roma ada dua kelompok orang, yaitu satu penganut Yahudi, satu penganut dari bangsa asing. Tetapi kedua perkumpulan ini mengalami bentrokan sehingga Paulus menulis surat untuk menguatkan mereka. Gereja Roma bukan didirikan oleh Paulus, yaitu mereka didiri dari sekelompok orang yang merindukan Tuhan. Sehingga pada waktu gereja ini bertumbuh, menurut dengan perkembangan sejarah, timbul masalah. Dimulai gereja dengan para pengikut orang Yahudi, tetapi kita tahu di dalam sejarah ada sebagian orang Yahudi diusir dari kota Roma. Itu tertulis dalam kitab Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan 2. Kita tahu masa itu orang Kristen kebangkitannya sangat luas, dan sebagian orang Yahudi terhadap orang Yahudi dan orang Kristen ada daya tarik, ada ketegangan, dan juga di kota Roma terjadi sesuatu perkara, yaitu orang Yahudi mereka diusir dari kota Roma karena mereka merasa mereka adalah kelompok pemberontak dan adat istiadat mereka berbeda. Pada saat orang Yahudi diusir dari kota Roma, bagaimana keadaan gereja di Roma? Pemimpin gereja Roma mereka adalah penganut Yahudi, tetapi perlahan di sejarah mereka perlahan harus meninggalkan kota Roma, dan pemimpin gereja menjadi dipegang oleh orang asing, dan sejarah terus berkembang. Orang Yahudi kembali ke kota gereja Roma, dan pemimpin mereka siapa? Apakah orang Yahudi mendengar bangsa asing atau bangsa asing mendengar orang Yahudi? Ini adalah perdebatan masalah dari mereka. Dan di kitab Roma seperti pasal pertama dikatakan, seluruh bumi perlu akan kuasa Injil. Tidak ada orang yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan di kitab Roma dipertegaskan bahwa setiap orang dalam murka Allah. Tetapi dalam istiadat yang kuno, mereka merasa mereka lebih tinggi dari orang lain. Dan kita adalah umat yang dipilih oleh Allah, dan kita sangat mengenal kitab Taurat. Dan di tubuh kami ada tanda yang pilihan, yaitu disunat. Dan kelompok Yahudi kuno mereka menganggap mereka lebih tinggi, sehingga membuat banyak perdebatan. Dan di pasal pertama kita melihat Paulus menunjukkan kesalahan akan bangsa asing, bahwa semua orang di bumi berada dalam dosa. Injil adalah kekuatan Allah. Pasal 1 ayat 16 yang diselamatkan pertama orang Yahudi, kemudian Yunani. Ya, ini bangsa asing. Sesungguhnya dua bangsa pun Allah mau menyelamatkan. Tetapi yang dikatakan terlebih dahulu adalah dosa orang asing, karena mereka tidak mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Orang Yahudi mereka mengenal Allah, Tuhan semesta alam, tetapi bangsa asing tidak mengenal. Dan mereka tidak mengenal Allah, alam semesta alam, membuatkan murka Allah. Jadi ada 3 kali Allah menyerahkan mereka pada dosa mereka. Bahkan di sini tertulis ada 21 dosa di pasal pertama. Dan sampai di pasal yang kedua, Paulus berkata,
Apakah hanya orang bangsa asing yang punya dosa? Apakah pengikut orang Yahudi mereka tidak berdosa? Bukanlah demikian. Jadi hari ini memberikan tema untuk pasal yang kedua, keluar dari kebenaran sendiri, keluar dari gunung Taurat. Menurut gunung kebenaran sendiri dan hukum Taurat ini karena manusia menganggap dirinya lebih tinggi sendiri. Karena pada saat kita naik di gunung kebenaran sendiri sepertinya mudah, tetapi untuk turun gunung itu sangat sulit. Bahkan di atas gunung itu manusia tidak tahu mereka adalah salah satu di atas gunung itu. Jadi di jalan mana keluarnya? Paulus mengingatkan mereka yang masuk dalam kebenaran sendiri dan hukum Taurat, pengikut Yahudi. Mereka harus meninggalkan merasa kebenaran sendiri dan Lutfat ayat 1 sampai dengan 11. Percaya Tuhan yang tidak pandang bulu. Tidak ada orang yang benar. Ayat pertama dikatakan, karena itu hai manusia, siapa engkau yang menghakimi orang lain? Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Kamu yang menghakimi orang lain, mengatakan pengikut Yahudi. Pada saat kita kembali di gereja kota Roma, apa yang mereka lihat itu tidak cocok untuk dilihat. Kamu tidak hafal hukum Taurat, kamu tidak bersunat. Bagaimana kamu memimpin gereja? Dan sekelompok bangsa asing ini kalian di dalam dosa. Bagaimana kalian lebih tinggi dari kami? Jadi latar di belakang banyak sekali akan menghakimi suku, menghakimi suku yang lain, termasuk di situ perdebatan menghakimi antara gereja, pemimpin gereja. Bahkan di sini dikatakan mereka menghakimi orang lain. Ayat 1 sampai dengan 10 terus berulang kali dikatakan menghakimi diri. Bahasa Inggris church, yaitu penghakiman. Penghakiman sering kita renungkan bahwa di latar belakang mereka mengatakan akan keburukan orang lain. Tetapi itu penghakiman. Dari kedudukan yang tinggi melihat sekelompok bangsa asing bahkan lebih tinggi kedudukan dari Allah sehingga mereka membuat penghakiman sendiri. Jadi sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau sendiri menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Penghakiman dan menghakimi itu dalam satu yang satu kata kerja, satu kata bentuk. Paulus berkata, kamu kembali menghakimi orang lain. Pada saat kamu mulai menghakimi orang lain, kamu mulai ditetapkan kamu bersalah. Allah akan dengan kebenaran menghakimi kamu. Kamu merasa berbeda dengan orang lain. Tetapi di ayat ketiga dikatakan, sesungguhnya apa yang kamu kerjakan sama dengan yang orang lain kerjakan. Jangan kamu mengira kamu duduk dalam menghakimi, kamu bisa lepas dari hukuman. Jadi pada saat kamu berbuat demikian dikatakan di ayat keempat, engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hatinya. Apa artinya? Allah tahukah dosa orang bangsa asing? Allah tahukah dosa manusia? Tetapi Allah belum menghakimi. Orang Yahudi mulai menghakimi manusia. Tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah telah menuntut engkau pada pertobatan? Allah membuat manusia hati untuk bertobat, tetapi kita lebih dahulu mengeluarkan penghakiman. Ini masalah dalam gereja di Roma. Kemudian Paulus dijamak oleh Allah untuk menulis surat ini. Jangan berjalan dalam menghakimi orang lain. Jalan keluarnya di ayat ke-7.
Kamu sendiri haruslah terlebih dahulu tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Di sini berbuat tekun. Pengikut Yahudi, kamu harus tekun untuk berbuat baik, harus mencari kemuliaan, kehormatan, dan tidak kebinasaan, mengejar akan hal-hal yang kekal. Jangan mengejar yang di depan mata, atau pada saat kamu menghakimi, kamu berbuat jahat. Titik poinnya, kamu bukan di posisi yang untuk menghukumi orang lain. Apakah kamu orang yang baik? Dikatakan Allah akan membalas menurut perbuatanmu. Tetapi dengan murka yang geram, mereka akan mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan pada kelalim, Allah akan membalas mereka. Titik poinnya, Allah tidak pandang bulu. Apakah kamu orang Yahudi? Apakah kamu Yahudi? Kalau kamu mencari berbuat baik, mencari kemuliaan dan kehormatan dan kebinasan, Allah berkata akan memberikan keabadian kepadamu yang kekal pada kamu. Tetapi kamu membelakangi, kau yang berbuat jahat, kamu akan dalam murka Allah, dalam penghukuman Allah. Sebab Allah tidak pandang bulu. Saudara semua, bagaimana kita bisa lepas dari merasa benar sendiri? Di dalam hati kita harus ingat, Allah tidak pandang bulu. Terhadap gereja Roma demikian, pengikut bangsa asing dan Yahudi, Allah tidak pandang bulu. Bagi gereja 611, bagi pengikut Kristen di dunia ini, Allah bersama mengingatkan kita, sebab Allah tidak pandang bulu. Saudara semua, apakah kita juga ada menghakimi orang lain di gereja? Menghakimi orang lain ini mudah terjadi, tidak perlu lama. Kamu percaya Tuhan, tidak perlu waktu yang panjang. Tombol yang di dalam menghakimi di dalammu itu akan timbul. Saya ingat waktu saya datang di gereja berapa bulan, di dalam hati mudah sekali ada saling membandingi dan menghakimi. Dan ada satu cerita yang terjadi. Waktu itu saya membawa teman sekolah saya datang di gereja. Saya merasa saya seperti pemimpin, karena saya yang membawa mereka percaya Tuhan dan datang ke gereja. Di dalam hati mulai merasa apakah saya merasa saya lebih tinggi dari mereka. Dan pada waktu muda akan melihat kedudukan dalam pelayanan. Jadi saya terlebih dahulu datang ke gereja dan mencari pelayanan. Pertama saya mulai menghakimi. Satu yang lucu, yaitu pada saat saya membawa teman saya di gereja, mereka di kebaktian orang muda memberikan kesaksian. Sangatlah bagus yang kesaksiannya dan terharu, mengharukan dan banyak pujian. Tetapi di dalam hati saya mulai tidak damai. Waktu itu saya percaya Tuhan, datang ke gereja baru 3 bulan. Saya mulai merasa mengapa tidak adil, mengapa bisa demikian. Rupanya tidak melihat Allah yang tidak pandang bulu. Allah tidak pandang bulu apakah kamu percaya Tuhan dahulu atau yang terakhir. Yang penting asal kamu merespon, aku akan memakaimu. Bahkan di staf gereja 611 pun demikian. Allah terus membantu kami. Jangan berjalan dalam jalan menghakimi. Sebaliknya harus berjalan dalam jalan persatuan. Dan 611 bagaimana pada saat saya minggu kemarin saya melihat video yang di kebaktian, saya melihat alat yang tidak pandang bulu, karena pohon kehidupan areanya di Hong Kong kita bisa lihat, sama di Jepang pun bisa kita ketemui. Allah sama bekerja, tidak peduli dalam suku yang mana, tidak peduli gerejamu orang banyak atau sedikit. Allah tidak pandang bulu.
terhadap manusia. Jadi Allah seluruh yang menghakimi ini diambil keluar. Tidak ada orang yang merasa benar sendiri. Orang Yahudi tidak merasa benar sendiri. Kita harus percaya Allah yang tidak pandang bulu. Anugerah Tuhan sangat besar. Mengapa kita bisa menghakimi? Karena kita selalu merasa, mengapa Allah engkau tidak melihat? Ya Allah, mengapa kamu memakai bejana ini? Mengapa kamu memakai orang ini untuk membagikan message atau khotbah? Mengapa kamu memilih orang ini menjadi pastor atau sel group, ketua sel? Kita seringkali tidak bisa melihat sesungguhnya ada Allah. Baik itu di tempat kerja pun demikian, kita akan bertanya, Allah, mengapa kamu mengangkat orang menjadi pemimpin? Mengapa kamu menjadi pemimpin? Hari ini juga Allah mengingatkan kita setiap orang. Kita harus keluar dari rasa benar sendiri. Percayalah Allah tidak pandang bulu. Karena Allah melihat. Karena Allah anugerahnya yang mengangkat segala sesuatunya. Karena kemuliaan anugerahnya yang menopang semuanya. Jangan menganggap remeh akan anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada orang yang merasa dirinya benar sendiri. Ayat 13 dan seterusnya, mengenal hukum Taurat. Dan Paulus bertanya pada mereka, apakah yang memiliki hukum Taurat merasa benar sendiri? Karena di ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ini menerobosi akan kelemahan banyak orang Yahudi. Karena kamu maunya hukum Taurat, kamu merasa kamu lebih tinggi dari orang lain. Karena kamu mengenal akan kebenaran, kamu merasa lebih tinggi dari orang lain. Hari ini memberitahukan kepada gereja, masa itu bukan. Kamu punya hukum Taurat, tetapi permintaanku kepadamu lebih tinggi lagi. Kamu mempunyai hukum Taurat, telah mendapatkan hukum Taurat yang berharga. Lebih lagi, harapanku agar kamu bisa menghidupkan hukum Taurat. Jadi di ayat ke-13 berkata demikian, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di depan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Ayat 13 dan 15 itu adalah tambahan yang poin utamanya untuk memberitahukan kepada orang masa itu. Karena masa itu orang merasa dia punya hukum Taurat lebih terpandang, tetapi atau kedudukan yang lebih tinggi, tetap itu tidak penting. Tetapi adakah kamu melakukan hukum Taurat? Itulah yang terpenting. Bangsa asli mereka tidak memiliki hukum Taurat. Paulus mengajar mereka, ayat 14. Apabila bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat mendorong dirinya sendiri melakukan yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Hukum Taurat tidaklah tergantung dari buku atau kitab hukum Taurat. Bagi orang Kristen hari ini, yaitu bukan tergantung dari Alkitab ini. Bukan berarti kita punya Alkitab, kita memiliki hukum Taurat. Bukan karena kita memiliki, tetapi kita mengenal kebenaran, kita lebih tinggi dari orang. Tetapi di sini Allah melihat bangsa asing, adakah mereka melakukannya. Jadi sebab dengan ini mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi. Pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Mereka melakukan masa itu seperti isi hati mereka, suara hati mereka. Mereka bisa berdebat pada diri sendiri,
di dalam hati mereka apa yang benar dan tidak. Di dalam hati mereka akan timbul untuk melakukan kebenaran. Allah melepaskan bangsa-bangsa lain ini. Asal kamu mempunyai suara hati ini, sesungguhnya kamu bisa membuat hukum Taurat bagimu sendiri. Tetapi perkataan ini fokusnya bukan oleh bangsa lain, tetapi dikatakan kepada pengikut Yahudi. Jangan mengira kamu mempunyai hukum Taurat kamu lebih tinggi dari orang lain. Saudara semua, apakah kita mengenal hukum Taurat kita lebih tinggi dari orang lain? Apakah kita mengenal Roh Kudus, kita mengenal Alkitab, kita lebih hafal akan Alkitab, kita melihat masalah orang di sekitar kita dengan mudah, kita akan mengajar. Bahkan kita akan menunjukkan akan kesalahannya. Di tempat kerja juga banyak bukan orang Kristen. Kalau kita sebagai orang Kristen sampai di tempat kerja, apakah kita juga akan melihat demikian? Kita lebih baik dari mereka? Atau kita memiliki hukum Taurat, kita memiliki kebenaran, sehingga kita mudah akan menghina orang lain? Apakah orang lain mereka tidak memiliki apapun? Rupanya dikatakan orang lain, mereka pun punya suara hati. Rupanya Allah melihat. Bukan setiap hari kita seperti kita setiap hari datang renungan pagi, setiap minggu kita kebaktian, kita mengenal hukum Taurat, maka kita lebih benar dari orang lain. Bukan demikian. Ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Menghakimi ini dengan menghakimi orang lain itu sama artinya. Allah melihat pada masa itu, Paulus berkata, penampilanmu boleh baik. Kamu percaya Tuhan, datang ke gereja, penampilan sangatlah benar dan baik. Tetapi di sini Allah melihat, aku tahu akan yang tersembunyi dalam hatimu. Di bibir kita bisa menghafal kata-kata mutiara dalam Alkitab, tetapi kita bertanya dalam hati kita, siapakah yang di antara kita yang benar? Di dalam kegelapan, di tempat yang gelap, kita tetap dalam dosa. Di dalam pikiran kita, kita juga dalam dosa. Apalagi hidup bersama dengan suami istri, penampilannya kita bisa baik ramah di hadapan orang, kita ayah yang baik, suami yang baik, tetapi di hadapan suami istri yang paling kita murkai, yang paling marah, keburukan kita, keegoisan kita, semuanya dilihat oleh istri. Lebih lagi Allah kita mengenal kebenar hukum Taurat, belum tentu menjalankan hukum Taurat. Mengenal hukum Taurat bukan berarti kita lebih tinggi dari orang lain. Paulus lewat kitab ini memberitahukan pengikut Yahudi Roma, gunung Taurat bukanlah jalan keluarmu. Lepaskan hukum Taurat ini. Hukum Taurat membuat orang tahu akan benar. Tetapi ini bukan senjata untuk membuat orang sombong atau tinggi hati. Karena Allah tahu hati orang yang tersembunyi. Ayat 17, jangan meninggikan hukum Taurat sehingga menjadi satu kesombongan. Di sini lebih jelas memberikan tahu bagi orang Yahudi, tetapi jika kamu menyebut dirimu Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, ayat 18, dan tahu akan kehendaknya dan beroleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan yang tidak, dan yakin engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan dalam kepandaian dan kebenaran. Ini orang Yahudi masa itu.
Paulus memberitahu kepada mereka, kamu bisa mengajar orang tetapi kamu tidak bisa mengajar dirimu sendiri. Engkau bisa mengajar orang lain tetapi kamu mengajar dirimu sendiri. Kamu mengajar orang jangan mencuri sedangkan kamu mencuri. Engkau jangan berzina tetapi kamu sendiri berzina. Kamu tahu jangan menyembah berhala tetapi kamu di kebiasaan di Yunani kami tetap melanggar dengan merampok rumah berhala. Di dalam kegelapan kamu dilihat seperti pengikut Yahudi yang sangat baik, yang sangat hebat. Adakah kamu terjatuh? Apakah kamu di sini dikatakan adakah menghujat nama Allah sebab dikatakan seperti ada tertulis sebab ada karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa. Di Yesaya pasal 52 dikatakan nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Perjanjian lama orang yang berdosa pada Allah dibawa di pembuangan di bangsa asing, mereka di situ nama Allah dihujat. Mereka yang membaca seperti menghukum Taurat, sepertinya kamu menyembah Allah, takut akan Allah, memuliakan Allah. Sesungguhnya tidak demikian. Jangan kamu mengira seberapa hebatnya kamu mengenal hukum Taurat, kamu mengikut Allah, tetapi nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Kita tidak ada yang bisa disombongin. Gereja 611 pun demikian. Apa yang kita megahkan di mimbar, kita memegahkan kedudukan kita yang tinggi. Kita memberitahukan orang tahu bahwa kita telah melakukan hukum Taurat, tetapi pastor kita setiap kali mengatakan kerendahannya kita. Sesungguhnya tidak orang yang sanggup melakukan. Laki-laki pulang rumah, siapa yang bisa pulang rumah? Pastor Joshua mengambil bendera nomor 1. Dia yang pertama kali berkata, aku mau pulang rumah. Dan juga kita setiap laki-laki, kita mengambil bendera kita dan berkata kita memilih untuk pulang rumah. Tetapi kita sendiri tahu bahwa kita tidak seorang pun yang telah pulang rumah. Kita tidak ada yang bisa disombongan. Bahkan untuk mengajar orang lain pun kita tidak punya syarat. Dan juga menjadi ketua sel itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita bisa di tempat kerja kita bisa menginjil semua karena anugerah Tuhan. Kemudian ayat 5 sampai dengan 29, sunat yang sesungguhnya dan pujian Allah. Di sini dikatakan selain hukum Taurat dan ini bisa dimegahkan, yaitu tanda sunat. Tetapi Paulus kembali berkata kepada mereka, jika kamu melakukan hukum Taurat, kamu bersunat, itu ada faedahnya bagimu. Tetapi jika kamu melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Kamu yang tidak bersunat, tetapi kamu memperhatikan akan hukum Taurat, yang tidak bersunat sama dengan kamu yang telah disunat. Yang katakan, kita yang dipilih Allah, kita mempunyai tanda dikuduskan yang dipilih. Ini bukan hanya penampilan. Apakah kita seperti kita mengambil sertifikat baptisan, kemudian mencari satu sekolah yang ternama, membawa baptisan, surat baptisan? Apakah kita sama, artinya lidah kita mengaku, hati kita mengaku, dan apakah ketua sel kita orang Lewi? Apakah kita menjadi tanda dipilih, materai dimilih? Apakah benar kita seperti dikuduskan? Ayat 27. Jika demikian, maka orang yang tidak bersunat tetapi melakukan menghukum akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum yang tertulis dan sunat, melanggar hukum Taurat. Dalam kebenaran ini jalan keluarnya apa? Orang Yahudi yang jalan keluar untuk keluar dari
apa dari keegoisan mereka? Apakah lewat hukum Taurat? Apakah lewat karena disunat? Ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Yang disebut sunat bukanlah bersunat secara langsung. Sesungguhnya jadi orang yang sesungguhnya yang bisa melangsungkan secara disunat itu tidak tergantung dari penampilan kita, tetapi kita harus menunjukkan keintegrasi yang selaras. Kamu mengira penampilanmu yang di luar untuk dipuji orang, tetapi di manakah pujian Allah datang? Yaitu dari hati kita. Pada saat saya membaca di sini, saya terjemahan apa itu pohon kehidupan? Torah 6:11 pohon kehidupan. Hari ini juga Tuhan memanggil kita untuk berjalan dalam jalan pohon kehidupan ini. Terlebih dahulu kita harus mengalihkan akan hukum Taurat, cara pandang kita terhadap hukum Taurat. Kita harus keluar dari gunung hukum Taurat ini, maka kita bisa merespon panggilan pohon kehidupan. Hari ini biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kita agar kita benar-benar hidup dalam disunat. Mari kita memuji Tuhan Allah kita.
Saudara semua, mari kita angkat tangan kita. Pujilah Tuhan Allah kita, Dia adalah anak domba Allah. Yesus, kami memuji Engkau, hanya Engkau, karena Engkau kami dibenarkan, semua karena anugerah-Mu. Saudara semua, kita di dalam anugerah Tuhan, kita dikutuskan, kita berikan pujian syukur kita, pujilah Tuhan. Kita bisa dibenarkan. Tuhan, kami memuji Engkau. Yesus, kami memuji Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih Engkau memberikan kesempatan hidup dalam firman-Mu. Tuhan, kami datang di renungan pagi agar kami tahu kebenaran dan beri kami kesempatan untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Saudara semua, mari kita bersama datang di hadapan Allah hari ini lewat Alkitab menerangi kita bahwa hati kehidupan kita bisa menghakimi, kita bisa merasa benar dan tinggi hati. Hati Allah ingin kita menuntun kita dalam pertobatan, tetapi kita malah menghakimi. Kita tidak melekat pada Allah. Mari kita datang di hadapan Allah, mohon Tuhan untuk menerangi kita. Kita sungguh perlu akan terang Allah di dalam kehidupan kita. Apakah kita hidup dalam menghakimi? Ada kalanya kita di dalam suatu perkara, kita bisa memastikan akan kesalahan orang lain. Kita mengira kita tahu akan hukum Taurat, kita tahu banyak kebenaran, maka kita merasa lebih tinggi pos kedudukan kita untuk menghakimi orang lain. Mohon Tuhan untuk menerangi kita. Mari kita bersama datang di hadapan Allah, agar kita punya hati untuk bertobat. Mohon Tuhan menolong kita agar kita jangan berjalan dalam jalan menghakimi. Allah lebih berkenan kita untuk bersatu. Saudara semua, pada saat kita tentu mohon Roh Kudus untuk menerang kita. Kita percaya Tuhan di gereja, kita pun bisa menghakimi orang lain. Ini kamu mengatur tidak baik. Apakah Alkitab berkata demikian? Lagi pada ketua Sael mengingatkan kita merasa ini adalah pendapatmu. Itu bukan maksudku. Bahkan ketua sel ini memimpin dengan baik, yang itu kurang. Kita punya pikiran sendiri, atau kita di tempat bekerja kita akan menghakimi pemimpin kita, rekan kita, dan merasa cara kerja orang lain tidak baik. Kalau saya tidak akan melakukan demikian. Atau pada saat kamu melihat sesamamu Kristen, kamu meremehkan dia.
Oh, percaya Tuhan membuatmu sampai demikian? Ini apakah kita, saudara-saudari semua, apakah ini keadaan kita? Kita merasa kita dibenarkan. Kita merasa kita ada ke gereja sangat aman, sangatlah kokoh. Kita ada baca Alkitab, ada renungan pagi, apalagi ketua sel. Tetapi hari ini Allah menerangi kita. Kita di hadapan Allah tidak ada satupun yang bisa dibanggakan, dimegahkan. Semua ini tidak ada satupun yang bisa kita untuk disombongkan. Hari ini kita datang di hadapan Allah. Kita mengosongkan diri kita dan beritahulah pada Tuhan. Ya Tuhan, aku memang orang yang menghakimi. Aku datang di hadapan-Mu. Aku mau untuk bertobat. Aku datang di hadapan-Mu mengosongkan diri. Sebab Engkau adalah Allah yang tidak pandang bulu. Mohon Tuhan Engkau menolong aku. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Walaupun kami percaya Tuhan sudah cukup lama, tetapi di dalam hati kami penuh dengan membanding-bandingkan, penuh dengan seperti tidak adil. Di dalam hati kami menggerutu, penuh dengan pertikaian, penuh dengan keegoisan, bahkan merasa Allah, Engkau tidak adil, Engkau tidak melihat. Bahkan kami menghakimi gereja, menghakimi pemimpin kami, pendeta kami, ketua sel kami. Mengapa begitu lama Engkau tidak memakai aku, tetap mengapa aku tidak ada kesempatan untuk melayani? Tuhan, ampunilah aku. Aku sesungguhnya di dalam aku merasa benar sendiri, penuh dengan keegoisan. Kami tidak mengenal Engkau. Tuhan, ampunilah kami selalu hidup dalam seperti hukum Taurat, seperti kami membaca banyak Alkitab, bahkan menghafal, bahkan sering-sering menggunakan firman-Mu untuk menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan kami sering-sering mengajar orang lain. Sesungguhnya tidak ada kasih dan kepercayaan. Tuhan, mohon Engkau ampunilah kami, kami yang merasa benar sendiri di dalam hukum Taurat-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami. Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami. Tuhan, Engkau penuh dengan karunia-Mu, penuh dengan kemurahan, penuh dengan anugerah. Karunia-Mu penuh dengan kemuliaan, kesabaran, kemurahan, anugerah-Mu ingin kami untuk kami pun bertobat. Kami kalau terhadap orang yang tidak mau bertobat, Tuhan, kami dengan marah, kami mohonlah Engkau menolong kami agar kami tidak bisa, pandangan kami bisa seperti Engkau. Saudara semua, letakkan tanganmu di matamu. Mohon Tuhan untuk mengubah cara pandang kita, dan setiap pandangan kita tertuju pada Allah, melihat akan kehendak Allah. Pada saat kita melihat hukum Taurat, yang kita lihat itu adalah kehendak Allah, yaitu kasih yang menuntun orang pada pertobatan. Bahkan kita membuka mata rohani kita agar melihat kita begitu rendah, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tuhan, bukalah kami mata rohani kami, berdoa agar kami bisa melihat akan milik roh, mata rohani kami, dan tertuju pada Engkau, melekat pada hati. Memohon Engkau menolong kami dan menyertai kami agar kami jangan menggunakan mata penghakiman terhadap orang lain, dan kami deklarasikan mata penghakiman itu lepas
lepas dari kami dan keluar dari kami. Mohon Tuhan Engkau menolong kami agar kami melihat dari hati sanubari kami, melihat kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Ya Tuhan, Engkau berkata, Engkau melihat orang, bukan melihat penampilan kami, tetapi Engkau melihat hati kami. Tetapi Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudian, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara semua, marilah kita masuk di dalam roh kita dengan mohon dalam bahasa roh kita, berdoa untuk kehidupan kita. Kita mohon Maha Roh Kudus untuk menyunatkan hati rohani kita. Letakkan tangan kita di hati kita, mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita. Tuhan, mohon Engkau Roh Kudus, mohon Engkau membuang segala yang merasa benar diri, kesombongan kami. Kami tidak mau, kami hanya mengandalkan Engkau. Hanya Engkaulah Allah yang maha tinggi, Engkau yang tidak pandang bulu terhadap manusia. Tuhan, lepaskanlah kami segala hawa nafsu kami, kesombongan kami, bahkan keserakahan kami. Kami ada keserakahan. Tuhan, mohon Engkau ambil semua ini, buang semua ini dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kebenaran Tuhan, kami tidak ada satupun yang kami megang. Mohon Engkau Roh kekudusan-Mu curahkan di dalam kami, penuhilah kami. Your kindness led me to repentance. Your goodness drove me. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau baik. Tuhan, di dalam hidup kami tidak satu pun yang bisa kami sombongkan. Tuhan, kira biarlah Engkau yang menarik hati kami. Kebaikan-Mu Tuhan selamanya untuk kami, karena Engkau baik. Saudara semua,
Taurat adalah pohon kehidupan kita, bukan karena hukum Taurat kita kebenaran, tetapi ini adalah anugerah sehingga kita diselamatkan. Kita mari angkat tangan, kita mengambil keputusan agar kita menjadi pohon kehidupan. Mohon Roh Kudus lebih penuh lagi penuhin kita. Kita mengambil keputusan bahwa Tuhan, kami datang, kami mengambil keputusan, kami mau menjadi pohon kehidupan. Taurat yaitu pohon kehidupan. Ini adalah keinginan kami. Mohon Tuhan, Engkau lebih dalam lagi penuhi kami. Mohon Roh Kudus, Engkau melihat kami, setiap orang yang mengangkat tangan kepada Engkau. Kami berkata kepada Engkau, kami mau menjadi pohon kehidupan. Kami mau berjalan dalam hukum Taurat-Mu. Bukan hanya mengenal hukum Taurat, tetapi kami melakukannya. Mohon karena lewat anugerah-Mu, karena Engkau Allah yang baik, karena kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu, kami bisa datang di sini sehingga kami bisa menjadi pohon kehidupan. Ini doa kami dan seruan kami, Tuhan, dan ini adalah keputusan kami. Saudara semua, mari kita mohon Roh Kudus untuk lebih lagi memenuhi kita. Mari kita bersama berdoa. Lebih banyak lagi rindukan. Saudara semua, bukalah mulut. Semakin banyak kamu merindukan, semakin akan lebih lagi memuaskan kerinduan kita. Tell me to close. Saya mengundang saudara untuk pejamkan mata. Di dalam Alkitab suci dikatakan, di hadapan Allah, Tuhan, hadirat-Mu saat ini datang pada kami, setiap orang berdiri di hadapan-Mu. Muka bertemu muka, hati bersama hati di hadapan Allah. Bukan dengan hukum Taurat, tetapi bukan hanya menghafal hukum Taurat, tetapi melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat masuk di dalam hidup kami. Tuhan, di saat ini di dalam rohani, bagi saudara-saudari kami, Engkau menyunatkan kami. Tuhan, kami bukan mendengar hukum Taurat dibenarkan, tetapi kami melakukan hukum Taurat. Aku dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau masuk di dalam hati sanubari saudara-saudari kami dan melakukan sunat.
Tuhan, terima kasih agar kami setiap orang bisa dikuduskan dan dipakai Engkau, agar kami dibenarkan karena kami melakukan hukum Taurat. Beri kami kekuatan agar kami melakukan kebenaran, bukan mengandalkan kami sendiri. Tuhan Yesus, kalau mengandalkan kami sendiri, kami tidak bisa. Tetapi hari ini pada saat kami mengangkat tangan kami mau menjadi pohon kehidupan, mengandalkan Roh Kudus, menjalankan kebenaran-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun berada. Tuhan, Engkau berkatilah kami di dalam rohani kami, agar kami bisa mengekang lidah kami, mulut kami hanya untuk memuji, bersyukur kepada Tuhan, memuji orang lain. Bahkan Tuhan, lemahkanlah hati kami, agar kami hati yang mau bertobat, dan juga bagi keluarga kami. Tuhan, sertai kami setiap orang. Bahkan Engkau hari ini telah berfirman bagi kami pada saat kami di dalam rohani kami disunat, kami menjadi orang baru. Yang lama telah yang baru sekarang menjadi orang baru. Tuhan, dengan kekuatan-Mu kami berjalan di dalam setiap perjalanan kami bersama. Kita katakan puji Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati.